Pernah nggak sih isi timeline atau FYP medsos kamu didominasi sama konten kecantikan? Misalnya kayak gini. Sebenarnya, apa yang kamu lihat di medsos mencerminkan perilakumu sebagai pengguna. Kalau kamu banyak mengakses konten beauty, artinya kamu suka nge-like, komentar, klik postingan, serta membaca dan membagikan konten-konten kecantikan sampai-sampai terbentuk algoritma. Platform media sosial menggunakan data itu untuk membaca, menganalisis, dan menentukan algoritma buat kamu sebagai pengguna. Hasilnya adalah yang kamu lihat di laman timeline, Reels, dan FYP. Para platform medsos ini biasanya bilang kalau algoritma dibutuhkan untuk mempermudah hidup kita sebagai pengguna. Tapi, betulkah hanya itu? Gitu. Karena kan kalau algoritma tadi kita balik lagi dia menentukan konten kan untuk pengguna gitu. Jadi semakin banyak konten yang memang customize gitu ya. Jadi dipilih sesuai dengan kebutuhannya si pengguna media sosial tersebut, itu akan semakin besar engagement-nya gitu kan. Jadi pengguna akan semakin senang, oh saya butuh informasi tentang ini nih, ternyata dapat banyak kan informasinya gitu yang sesuai dengan keinginannya dia. Misal kalau di TikTok di For You-nya gitu kan tersedia postingan-postingan feeds-nya gitu. Jadi pengguna akan lebih senang dan akan meningkatkan waktu aksesnya mereka terhadap konten tersebut di platform media sosial. Itu yang pertama. Nah, bagaimana bisa dapat duit gitu, dapat uang dari cara kerja algoritma tersebut? Pertama, kalau engagement semakin tinggi dan pengguna semakin banyak, tentunya pengiklan akan lebih senang gitu kan, menaruh iklannya ke dalam platform media sosial tersebut gitu. Jadi uangnya besar tuh nanti dari iklan si platform media sosial ini gitu. Terus udah gitu juga platform media sosialnya juga bisa bekerja sama para brand-brand gitu atau produk untuk kemudian akan menghasilkan uang gitu buat mereka. Itu cara bekerja. Bagaimana algoritma sebenarnya ini kalau di TikTok dia merupakan sistem pencari uang yang paling utama sebenarnya di TikTok. Sayangnya, di balik keuntungan finansial yang mereka peroleh, ada bias dan standar kecantikan Eurocentris yang dilanggengkan oleh platform medsos. Misalnya di TikTok. Dalam riset ini, TikTok diungkap menggunakan facial recognition technology dan facial beauty prediction untuk menilai komposisi warna dan fitur wajah. Selain itu, sampai akhir 2019, dalam dokumen yang diekspos di Intercept, TikTok punya kebijakan yang mengesampingkan pengguna dengan bentuk tubuh nggak normal, seperti berperut buncit, berwajah tak rupawan, terlalu banyak kerutan, dan punya penyakit mata. Bahkan, termasuk latar tempat di wilayah rural dan area kumuh. Alasannya, karena dinilai nggak cukup menarik pengguna baru. Berdasarkan keterangan TikTok, mereka menyatakan kebijakan itu berlaku untuk mencegah perundungan. Mungkin kita lihat dulu lagi dari sejarahnya. Sebenarnya facial recognition ini kan bukan TikTok yang memperkenalkan ya pertama kali gitu. Memang dari tahun 2000-an udah ada facial recognition, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk, kalau di TikTok mungkin untuk menentukan tadi beauty score yang kemudian masuk ke high quality content, kita bahas soal itu. Tetapi kalau dulu para peneliti membuat teknologi facial recognition atau pengenalan wajah ini sebenarnya untuk menentukan perbedaan antar etnis. Jadi misalnya kita dari benua mana gitu ya, misalnya dari Afrika, Asia, kan karakteristik wajahnya berbeda ya gitu. Jadi bagaimana bisa menentukan identitas, oh dia ternyata dari Asia gitu, itu pakai facial recognition tersebut. Dan cara kerjanya gimana sih facial recognition ini gitu. Jadi kalau misalnya komputer itu melihat wajah seseorang kan tidak seperti kita melihat wajah seseorang. Misalnya Aurel melihat teman Aurel kan ada facial feature-nya ya gitu. Tapi kalau komputer itu dia berbentuk titik-titik gitu. Sebenarnya titik-titik itu dari pixel. Jadi ngelihatnya tuh ada pixel kemudian nanti diterjemahkan menjadi titik-titik yang kita sebut namanya geometri. Nah, dari geometri itu gitu kemudian nanti ketahuan nih, oh dia dari etnisitas mana itu dulu ya. Tapi kemudian berkembang ketika platform media sosial menggunakan facial recognition dengan parameter beauty tadi gitu.
ke dalam algoritma mereka, kemudian dari hasil titik-titik tersebut dikalkulasikan skornya gitu. Katakanlah misalnya seseorang punya 18 titik geometri ya, gitu. Kemudian nanti dari lokasi titik tersebut ditentukan, oh dia misalnya dari skala 1 sampai 10 ternyata 9 masuk kategorinya gitu. Kemudian nanti yang nilainya masuk atau tinggi, dia akan masuk ke dalam wajah yang terkategorisasikan sebagai wajah yang menarik. Nah, kemudian dari algoritma yang menggunakan beauty parameter, seperti misal katakanlah TikTok, dia akan didorong untuk masuk ke dalam For You page-nya itu. Jadi yang sesuai dengan standar mereka. Kan tapi pertanyaannya sekarang, standar kecantikannya itu seperti apa gitu kan? Kebijakan TikTok itu mirip dengan Face++, platform yang memanfaatkan teknologi facial recognition dan keunggulan artificial intelligence. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah Beauty Score. Pada layanan ini, pengguna bisa mengupload foto mereka untuk dinilai oleh sistem dan terbagi menjadi 2 penilaian, dari sudut pandang perempuan dan laki-laki. Sementara di Instagram, foto pengguna yang berpakaian minim akan lebih sering muncul di layar kita. Hal ini ditemukan jurnalis Nicholas Kayser-Brill pada 2020. 54% foto perempuan mengenakan bikini biasanya muncul di feed partisipan survei, sedangkan laki-laki yang bertelanjang dada sebanyak 28%. Instagram mengaku algoritmanya itu ditentukan berdasarkan preferensi pengguna. Sebaliknya, paten Instagram menunjukkan mereka berperan dalam menyajikan konten yang mungkin dianggap menarik bagi pengguna. Yang nggak disadari, standar kecantikan Eurocentris itu bisa mempengaruhi cara pengguna melihat tubuh sendiri. Meski kampanye kecantikan inklusif semakin banyak dibahas, bahaya dari memandang rendah tubuh sendiri masih sering dialami banyak orang. Jadi waktu saat aku SMP itu, aku sempat obses yang namanya cewek cantik gitu ya. Karena menurutku itu beauty standar itu harus langsing, harus putih juga. Apalagi kan saat waktu SMP aku juga bener-bener ngefans sama yang namanya Korea K-pop gitu ya. Aku juga suka sama artis Korea gitu ya. Sampai dengerin lagunya terus, sampai nontonin YouTube-nya. Lalu pada suatu saat ya aku coba untuk diet ketat. Aku berhasil untuk mencapai berat badan yang aku inginkan, tapi di situ aku sempat sakit. Di situ malah aku jadi kena asam lambung, aku bahkan jadi tipes juga. Meski demikian, bukan berarti algoritma kecantikan di medsos sepenuhnya berdampak buruk. Ada figur publik maupun pengguna yang sharing tentang body positivity. Jadi sebenarnya tugasnya para influencer dan orang-orang yang masih berpikir positif tentang tubuhnya dan tubuh orang lain, you just need to keep doing it gitu loh. Kalau nggak ya kelar. Never give up kali ya, intinya pendeknya tuh nggak pernah give up untuk sharing good vibes. Dampak dari sharing seputar body positivity di medsos juga cukup nyata. Pemahaman cantik nggak harus ideal berubah di kalangan Gen Z. Mulai berubah mindset aku tuh semenjak ada lagunya Yura Yunita yang tutur batinku. Terus ada juga konten si Yura Yunita yang memperlihatkan ketiak dia, bahwa kata dia tuh nggak apa-apa memiliki ketiak hitam, nggak apa-apa kalau punya jerawat, bekas jerawat itu tuh normal-normal aja. Lalu di TikTok yang lagi viral banget before dan after mereka bare face dan sudah pakai make up dan mereka kasih tunjuk skincare apa aja nih yang misalnya lagi jerawatan, ada bekas jerawat, itu mereka benar-benar bare face-nya dikasih lihat secara langsung. Aku punya mindset, oh ternyata cewek bukan cewek aja, di situ cowok pun menunjukkan bare face-nya gitu. Buat orang-orang zaman sekarang tuh ya udah supaya pikirannya terbuka kalau cewek cantik tuh nggak harus mulus, nggak harus putih. Sebagai pengguna, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengontrol algoritma di medsos. Contohnya, mengabaikan rekomendasi konten yang ditawarkan algoritma dengan nggak sembarang klik. Karena saat mengklik, platform media sosial akan mengasumsikan kita tertarik pada konten serupa. Bisa juga mematikan suggested post feeds di Instagram dan memutuskan tautan ke berbagai akun medsos kita di platform lain. Tujuannya agar algoritma nggak melihat aktivitasmu di aplikasi lain yang diinstal di HP. Hindari juga menggunakan akun Facebook atau Google
untuk bikin akun baru. Terlepas dari upaya pengguna untuk mengontrol algoritma, perlu kesadaran dan keterlibatan platform medsos untuk mengubah algoritma kecantikan. Misalnya, dengan melatih sistem supaya lebih inklusif. Sebagai pengguna, kita juga bisa menuntut platform-platform ini untuk lebih terbuka pada data kita yang mereka koleksi. Sebab, mereka perlu sadar, standar kecantikan yang mereka bentuk lewat algoritma ini tidak sehat dan diskriminatif.